Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Iya, hari ini kita berkumpul lagi, kita bertemu lagi di ibadah IMPA online. Sebelum memulai ibadah IMPA, Kakak Esi mau mengingatkan kepada adik-adik. Yang pertama, adik-adik sudah harus mandi ya. Gunakan baju yang baik, rapi. Kemudian siapkan Alkitab dan uang persembahannya. Nanti kita akan memberikan persembahan. Nah, jangan lupa yang terakhir, minta didampingi oleh orang tua. Kita akan memulai ibadah IMPA kita. Sebelumnya, Kakak Esi memberikan waktu 1 menit buat adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Sekarang, Kakak Esi mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita olahraga dulu ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gunung terus membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dunia pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput terus membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dunia pun Kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang Kakak Esi persilakan duduk, ambil sikapnya yang baik. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah IMPA kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, bimbingan-Mu dari malam hingga pagi yang indah ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah IMPA kami. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam hati dan pikiran kami. Tuhan mau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman, saya undang bangkit berdiri dan kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 13 ayat 6. Di bawah perikop, doa kepercayaan. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian pembacaan Mazmur pujian pada hari ini. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat dulu satu buah pujian yang berjudul Haleluya, Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji
saatnya kita akan membaca firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita membaca, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang saat ini kepadamu Tuhan. Karena kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu disapa oleh firman-Mu. Berkati kami setiap anak-anak-Mu yang akan membaca firman Tuhan maupun yang akan mendengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang tetap memimpin hati dan pikiran kami agar kami boleh diberkati oleh firman itu. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, baik adik-adik, kita akan baca Alkitab hari ini. Bacaan kita hari ini dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Disiapkan ya bacaannya. Kalau sudah, kita akan baca sama-sama. Ya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan hari ini.
Ya, kita semua tahu bahwa kisah Rut ini sering kita ceritakan. Ya, siapa Rut itu tadi adik-adik? Ya, kita akan bercerita dari awal ya. Seperti dalam bacaan tadi, Kak Vero mau cerita soal sebuah keluarga yang berasal dari Bethlehem, Yehuda. Siapa tadi nama kepala keluarganya? Ada yang tahu nggak? Siapa yuk? Elimelek. Elimelek itu mempunyai istri namanya siapa yuk? Istrinya bernama Naomi. Punya 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Satu keluarga tadi karena di daerahnya sedang terjadi kekeringan, kelaparan, yaitu di Bethlehem Yehuda, lalu mereka mau berniat untuk meninggalkan daerahnya, pergi ke daerah lain untuk mencari penghidupan. Karena di situ sudah susah buat nanam apa-apa. Ya, adik-adik ya, pergilah mereka satu keluarga itu, Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion pergi ke tanah Moab. Ya, ke tanah Moab. Mereka di situ menjadi orang asing. Ya, karena bukan di daerahnya sendiri. Jadi otomatis mereka menjadi orang asing. Selama mereka tinggal di daerah situ, adik-adik, Mahlon dan Kilion, anaknya laki-laki itu, kemudian menikah dengan perempuan Moab. Ya, Mahlon menikah dengan Orpa. Lalu Kilion menikah dengan perempuan Moab bernama Rut. Iya. Nah, dari sinilah kisah ini akan kita mulai adik-adik tentang kisah seorang bernama Rut. Ya. Setelah mereka tinggal di Moab selama 10 tahun, lalu meninggallah Elimelek, sang kepala keluarga tadi. Kemudian disusul meninggal juga Mahlon dan Kilion. Jadi tinggal siapa adik-adik yang masih hidup? Ayo, siapa? Ya, 1 Naomi. 2 menantunya yang pertama namanya Orpa. Menantu perempuannya yang kedua namanya Rut. Ya. Setelah 10 tahun Naomi mendengar bahwa Tuhan memberkati tanahnya, memberkati tanah tempat lahirnya, yaitu tadi di mana? Bethlehem, Yehuda. Maka berniatlah Naomi mau kembali ke tanah tempat lahirnya, mau kembali ke Bethlehem Yehuda. Kemudian setelah mereka bersiap-siap, kedua menantunya ini mau ikut ternyata. Tapi di tengah perjalanan Naomi berkata kepada mereka berdua, kepada Orpa dan Rut, disuruhnya lah mereka pulang, kembali ke orang tua masing-masing. Ya, adik-adik. Karena apa? Karena menurut Naomi, mereka sudah tidak ada lagi tempat berpegang dalam hidupnya. Karena apa? Suaminya udah meninggal. Masing-masing suaminya sudah meninggal. Naomi mau mereka kembali ke tanah ke kehidupannya yang seperti semula di Moab. Ya. Adik-adik, nah yang terjadi kemudian adalah Orpa kembali ke Moab. Tetapi Rut, menantunya yang kedua ini gak mau. Mereka malah bertangis-tangisan. Mereka masing-masing menjadi terharu. Karena apa ya adik-adik ya? Karena begitu sayangnya kepada ibu Naomi tadi. Ya, mereka gak mau pisah. Rut apalagi, Rut gak mau berpisah dari ibu Naomi. Nah, adik-adik, apa yang
menjadikan Ruth ingin tetap ikut bersama Naomi? Karena kesetiaannya, karena sayangnya kepada ibu Naomi. Walaupun bukan ibu kandungnya ya, ibu mertuanya kan? Iya. Adik-adik, disinilah kita belajar dari Ruth bahwa kita belajar untuk mengasihi orang tua kita. Apapun keadaannya ya adik-adik ya, walaupun sudah harus kehilangan orang yang dikasihinya, harus kehilangan suaminya, tetapi Ruth mau menunjukkan kasih sayangnya kepada Naomi. Ya, adik-adik ya. Dari situ kita belajar bahwa Tuhan menuntun dengan kesetiaannya Ruth ini, adik-adik. Oke? Ya. Terus kemudian, apakah Naomi mengizinkan? Ya, Naomi mengizinkan karena memang ketekatan Ruth untuk ikut kembali ke Bethlehem Yehuda. Bahkan di ayat 16 adik-adik dikatakan begini. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ya, di sini kita lihat adik-adik bahwa Ruth imannya luar biasa. Kita tahu adik-adik orang Moab bukan penyembah Allah. Orang Moab adalah penyembah berhala. Tetapi iman yang dipunyai Ruth untuk mengikuti Naomi itu menunjukkan bahwa imannya hanya kepada Allah saja. Ya, adik-adik ya. Baik, adik-adik. Jadi kita akan apa yang kita ceritakan hari ini, kita belajar. 1, menghormati orang tua. 2, kita belajar setia. 3, apalagi adik-adik? Kita belajar untuk mengasihi. Ya, adik-adik di rumah pasti mengasihi orang tuanya kan? Ya, tapi masih ada enggak yang ketika disuruh belajar masih harus nanti dulu mah, nanti belum selesai mainnya. Tidak boleh ya adik-adik ya. Apa yang dikatakan oleh orang tua janganlah kita membantah, karena setiap orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Bener nggak? Ya kan? Ya, terutama pada saat-saat seperti ini adik-adik, kita harus terbatas semua hal, tidak bisa kemana-mana dengan seperti dulu lagi. Kita tidak boleh membantah orang tua, karena orang tua kita pasti melindungi kita. Ya adik-adik ya. Oke, itu firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Biarlah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan. Ya, tetap sayangi dan hormati orang tua. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Adik-adik, setelah kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami semuanya, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh diberkati dengan hari Tuhan yang penuh kudus ini, dengan kami datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca, firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami belajar dari Ruth bahwa kami harus menghormati orang tua kami. Kami harus menyayangi orang tua kami, karena orang tua kami sungguh sangat melindungi kami, menjaga kami, dan mengasihi kami.
Terima kasih Tuhan untuk keberadaan orang tua kami saat ini. Berilah mereka kekuatan, kesabaran dalam mendidik dan merawat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami semuanya yang sampai hari ini kami semua anak-anak-Mu masih harus belajar di rumah maupun berkegiatan dari rumah. Biarlah kasih Tuhan yang tetap menjadikan kami penuh sukacita dalam melakukan setiap kegiatan kami. Tuhan berkati juga kakak Layan, bunda Layan dengan segala keberadaan mereka. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan pun juga memulihkan bangsa kami ini dari setiap bencana yang ada ataupun wabah yang ada. Dan Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, biarlah hikmat Tuhan yang selalu Tuhan anugerahkan di dalam memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti uang persembahannya dikumpulkan bersama persembahan milik orang tuanya. Kemudian akan disetor ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, Kakak Esi mengajak adik-adik untuk bernyanyi, Aku Suka Membagi. Adik-adik, sekarang silakan ambil sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh memberikan sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan melalui orang tua kami. Biarlah persembahan ini Tuhan berbau harum dan dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir dari ibadah IMPA kita hari ini. Kakak Esi mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Sayang Padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hati.
Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tapi Kak Vero tetap mengingatkan ya, kita tetap rajin berdoa. Kita tetap rajin untuk memuji Tuhan. Kita tetap rajin untuk ibadah IMPA. Ya, walaupun masih dari rumah masing-masing. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang Engkau jadikan untuk kami mengucap syukur atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk berkat Tuhan melalui ibadah IMPA hari ini. Biarlah kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang asalnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kami dalam kehidupan kami anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Immanuel.